Halo, perkenalkan, saya Martinus William Hartono, mahasiswa Teknik Elektro ITB dengan NIM 132818044 dari kelas 01 EL 3014, Sistem Mikroprosesor. Saat ini saya akan menjelaskan dan mendemokan implementasi program lampu toggle yang telah dirancang dengan menggunakan Arduino Uno, LED hijau, dan momentary push button switch. Implementasi dilakukan dengan menggunakan 5 buah metode, yaitu sampling dengan loop, sampling dengan delay, sampling dengan interupsi timer, wait loop, dan interupsi eksternal. Pada metode pertama, akan digunakan metode sampling dengan loop. Secara umum, jika ditinjau flowchart dari program, hal pertama yang dilakukan program adalah melakukan inisialisasi. Pada semua metode yang akan dilakukan pada tugas ini, inisialisasi yang dilakukan adalah sama. Ada beberapa hal yang diinisialisasi, seperti berikut. Yang pertama adalah konstanta berupa LED pin yang menyatakan pin dari LED. Pada kasus ini digunakan pin 13 sebagai output LED. Kemudian ada konstanta kedua bertipe integer yaitu button pin yang menyatakan pin momentary push button switch. Pada kasus ini digunakan pin 2 sebagai input button. Ada variabel integer LED state yang menyatakan kondisi dari LED high atau low, dengan high menandakan LED menyala dan low menandakan LED mati. Ada variabel integer button state yang menyatakan kondisi dari button high atau low, dengan high menandakan button tidak ditekan dan low menyatakan button ditekan. Setelah dilakukan inisialisasi variabel, ada konstanta global, serta fungsi setup untuk melakukan assignment pin input dan output, program akan masuk ke dalam super loop yang dinyatakan dengan function loop. Di dalam loop ini, program akan membaca nilai dari input, yaitu button pin dengan menggunakan function digital read. Kemudian, akan masuk ke dalam conditional if, yaitu jika button state bernilai high, maka output LED akan bernilai high juga. Demikian juga ketika button state bernilai low, maka output pada LED akan bernilai low juga. Berikut ini merupakan hasil demo lampu toggle dengan metode sampling dengan loop. Metode kedua yang akan dilakukan adalah metode sampling dengan delay. Jika ditinjau cara kerja dari sistem yang dibuat dengan metode sampling dengan delay, secara umum cara kerja program sama dengan cara kerja metode sampling dengan loop, namun ditambah function delay setelah dilakukan digital write pada LED. Nilai delay yang diberikan adalah 100 milisecond atau 0,1 second. Pada metode sampling dengan delay, keuntungan penggunaannya adalah behavior sampling dapat dilakukan dengan teratur pada program. Namun kekurangannya adalah jika ingin dibuat sampling dengan frekuensi teratur atau konstan, akan sulit untuk direalisasikan. Hal tersebut karena adanya delay lain yang tidak diperhitungkan. Selain adanya delay karena function delay, terdapat juga delay lain yang disebabkan oleh proses baca input dan melakukan proses pada super loop. Kekurangan selanjutnya adalah program dengan delay atau program tanpa function atau prosedur buatan lain secara umumnya akan sulit dan tidak fleksibel jika direalisasikan pada program kompleks. Kekurangan tersebut dapat ditanggulangi dengan menggunakan metode interupsi timer. Berikut ini merupakan tes run program lampu toggle sampling dengan delay. Pada metode ketiga ini, digunakan metode interupsi timer untuk merealisasikan lampu toggle. Jika dilihat dari flowchart dan kode program, metode ini dijalankan dengan menggunakan library timer1. .h. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan inisialisasi pin, konstanta, dan variabel lainnya seperti metode-metode sebelumnya. Pada function setup, terlihat bahwa ada function yang dipanggil dari library timer1, yaitu initialize dan attach interrupt. Masing-masing merupakan function untuk melakukan inisialisasi dan mendeklarasi interrupt function yang digunakan, yaitu state change. Pada function state change, dilakukan proses conditional if yang menyatakan kondisi button dan proses yang akan dilakukan setelahnya. Digunakan conditional yang sama dengan metode yang sebelumnya. Pada function loop, terdapat low priority task, seperti function no interrupt dan interrupts. Keuntungan dari penggunaan interupsi timer ini adalah
program yang dibuat secara khusus program yang kompleks dapat direalisasikan dengan mudah karena adanya function state change yang merupakan interupsi timer. Selain itu, interupsi dapat dilakukan dengan frekuensi tertentu. Tidak seperti sampling dengan loop atau sampling dengan delay yang mengintroduksi adanya delay tambahan yang tidak diperhitungkan nilainya. Berikut ini merupakan implementasi lampu toggle dengan menggunakan metode 3. Pada percobaan keempat, akan digunakan metode wait loop untuk merealisasikan lampu toggle. Jika ditinjau dari flowchart dan kode program secara umum, program diawali dengan inisialisasi yang sama dengan metode sebelumnya, yaitu inisialisasi pin, variabel, dan konstanta yang akan digunakan pada program. Terdapat function setup yang berfungsi untuk melakukan assignment pin sebagai output maupun input. Pada function loop, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pembacaan state dari button pin. Kemudian program akan masuk ke fase while loop. Terdapat 2 buah while loop untuk merealisasikan program ini. While loop pertama, program akan melakukan pembacaan state dari button pin ketika state bernilai tidak sama dengan 0. Setelah kondisi pada loop pertama terpenuhi, program akan melakukan proses berupa mematikan LED. Kemudian, pada while loop kedua akan dilakukan pembacaan button pin selama button state tidak sama dengan 1. Setelah kondisi kedua dipenuhi, program akan menyalakan LED dengan menggunakan function digital write. Setelah itu dilanjutkan dengan proses kembali pada awal dari super loop. Berikut ini merupakan hasil implementasi program dengan menggunakan wait loop. Pada perancangan ini digunakan metode interupsi eksternal pada implementasi lampu toggle. Hal pertama yang dilakukan oleh program adalah melakukan inisialisasi pin, variabel, dan konstanta dari lampu toggle. Pada function setup dilakukan assignment pin input dan output yang masing-masing merupakan pin button dan LED. Satu hal yang berbeda pada interupsi eksternal ini adalah digunakannya function attach interrupt untuk melakukan assignment interupsi pada pin tertentu dan function apa yang akan dijalankan. Function attach interrupt ini disetting untuk berjalan pada kondisi change, yang artinya jika ada perubahan nilai pada pin button, fungsi interupsi akan menjalankan proses di dalamnya. Function interrupt yang digunakan bernama let toggle, yaitu merupakan function yang berisi conditional if dengan kondisi yang sama dengan metode-metode sebelumnya. Kemudian pada akhir function interupsi eksternal dilakukan digital write sesuai dengan LED state, hasil conditional if pada proses-proses sebelumnya. Keuntungan penggunaan function external interrupt adalah penggunaannya lebih fleksibel. Misalnya jika program merupakan program kompleks, function ini dapat digunakan dengan mudah dan menyingkat waktu penulisan program. Berikut ini merupakan tes run program implementasi dengan interupsi eksternal. Sekian video demo program lampu toggle dengan menggunakan Arduino Uno pada 5 metode yang berbeda. Semua metode dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Terima kasih banyak.